Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى. Mengangkat derajat, mengangkat keistimewaan, mengagungkan akan malam yang dimana Allah memberikan hadiah yang besar kepada kekasihnya Sayyiduna Muhammad. Maka dari itu syukur alhamdulillah, kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, dapat pula kita berkumpul pada malam hari ini. Salawat serta salam tercurah selalu untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah membukakan pintu keampunan, Allah membukakan pintu rahmat, Allah membukakan pintu berkah bagi setiap hamba yang menginginkan keampunan, kerahmatan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mudahan jangan sampai kita berpisah dengan bulan Rajab terkecuali kita sudah meraih maghfirah, rahmah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala.
haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah dan selalu memberikan nikmat yang paling besar kepada kita. Para syara'in, para syarifah, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam tubuh mereka itu mengandung dan mengalirnya daripada zatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ulun muliakan para tokoh-tokoh masyarakat, ketua panitia, ada Pak Lurah, ada lurahnya sini, Pak RT, ada RT-nya, alhamdulillah. Kemudian ketua PHBI ada juga dari sini lah, ada alhamdulillah. Apalagi ketua PHBI, ada hafal ulun tadi ngaran di sini, ada Bapak Superman. Iyalah Pak, Bapak Suparman. Salah ulun menyambat. Maaf Pak. Alhamdulillah, syukurlah. Mengantuk kah sudah Bu? Nah ini culas malam ini. Kita disuruhnya mengisahkan Isra Mi'raj, Sidin membuka aja. Kita disuruh mengisahkan, bahaya. Kira-kira ada waktu 15 menit lagi ya Allah. Sudah ya nih. Jam 11 sudah nah. Kurang 15, jadi 15 menit ya nih kira-kira. Kurang. Ini biniannya patuh lawas. Tapi paham aja lah Bu. Bahasa Banjar paham lah. Kada paham, tersalah undang pian. Karena kami berdua nih orang Banjar. Nah, Guru Bawai, orang rantau. Ulun ini Banjarbaru bang sambatannya. Kuitan ulun, abah orang Barabai, mama orang Kandangan. Nah, jadi orang hulu sungai juga. Jadi seperti yang kata beliau, ulun ini dengan Guru Bawai, alhamdulillah wa syukurillah, sudah ditakdirkan Allah menjadi sahabat di waktu kita menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Mudah-mudahan persahabatan ini tidak hanya di dunia. Mudah-mudahan kita semua berkah kita berkumpul seperti ini, kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah. Amin. Bersama Habibuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arab wal Ajam wat tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang bisa kita pahami dengan keimanan, bukan dengan akal manusia. Karena dengan akal manusia sungguh mustahil. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan kalimat tasbih, di mana ayat itu sungguh sangat jarang Allah Ta'ala memulai dengan kalimat tasbih. Allah mengatakan subhanalladzi, maha suci, yang asal katanya subhanallahilladzi. Jadi itu kalimat Allah dibuang. Jadi subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra bi abdihi, yang telah menjalankan hambanya. Jadi di sini Allah Ta'ala mengatakan kemahasuciannya, bersumpah dengan semaha sucinya aku bahwasanya ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Jadi makanya ini peristiwa yang bisa dicerna dengan keimanan kita. Bagaimana itu Asra, perjalanan Rasulullah SAW
mulai Makkah sampai ke Baitul Muqaddis Palestina itu sangat di luar akal manusia. Dalam satu malam tidak akan mungkin manusia, bahkan lagi sampai naik ke atas 7 lapis langit dan sampai bertemu dengan Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, kemudian asra bi abdihi. Asra itu kalimatnya dimajhulkan, yang artinya Allah telah menjalankan hambanya. Kalau dimajhulkan itu berarti ada yang menjalankan, bukan Nabi yang berjalan, tapi Allah yang menjalankan. Supaya kita paham, ada seekor semut, ya, seekor semut. Kemudian semut itu ikut di bolang guru. Nah, mulai Banjarbaru tadi semutnya sampai ke sini. Nah, kemudian semutnya balik lagi pulang ceramah ke Banjarbaru. Sampai di rumah di majelis guru bepadah samut tadi lawan kawannya. Oi, kamu tahulah, aku tadi umpat guru dayat bebacaan di kolam makmur. Jar kawannya tertawa keramput. Nah, kenapa? Karena semut tadi memandang dengan akalnya semut, padahal semutnya umpat lawan guru dayat. Nah, seperti itulah Rasulullah SAW telah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mustahil. Nah, kemudian di ayat itu menyambungkan bi'abdihi dengan hambanya. Ulama mentafsirkan ada 2 keterangan. Bi'abdihi, hamba itu bisa dikatakan seorang hamba itu kalau ada ruh dan jasad. Berarti Rasulullah itu Isra wal Mi'raj bi ruhi wa jasadi, dengan ruhnya dan dengan jasadnya. Tafsir yang kedua mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui Nabi Muhammad dengan hamba. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah yang mengakui dia seorang hamba. Kalau kita memang bisa mengaku, bisa. Kita ini hamba Allah, semuanya hamba Allah, ya. Kata siapa? Kata kita. Nah, ini kita yang mengakui diri kita. Tapi kalau Nabi Muhammad, Allah yang telah mengakui. Karena apa? Sifat hamba itu adalah patuh dan tunduk dengan perintah Tuannya. Karena Nabi Muhammad orangnya patuh dan tunduk oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Semua ibadah yang diturut di perintah Allah, Allah Ta'ala, Nabi Muhammad itu laksanakan. Nah, kemudian di ayat itu sambungannya lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi perjalanannya itu pada waktu malam, itu namanya Asra. Perjalanan mulai Mekah sampai ke Baitul Muqaddis Palestina pada waktu malam. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Allah untuk memperlihatkan sebahagian. Min itu kalau di dalam ilmu nahwu ditabai, sebahagian daripada kekuasaan kami, kata Allah. Kebesaran kami, kata Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW pada ketika Isra itu diperlihatkan oleh Allah. Ada Nabi Muhammad ketika itu melihat orang yang mencakar-cakar akan wajahnya, muhanya dikerukutinya. Lalu bertanya Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa gerangan orang ini? Itu adalah gambaran umatmu ya Muhammad. Kenapa? Orang itu suka menjelekkan saudaranya sendiri.
Nah, mengatakan kita sesama orang muslim saudara, kagak boleh kita saling jelek menjelekkan. Karena apa? Semua di batang tubuh kita ini ada yang mulia. Berkat kita ditutupi keaiban kita oleh Allah, lalulah terjadi kemuliaan itu. Contoh supaya nyaman memaham, di batang tubuh kita ada najis yang ditutupi oleh Allah, yaitu berupa darah. Darah itu ditutupi oleh kulit. Nah, darah itu najis. Dan setiap lubang tubuh kita ada kotoran. Kalau bahasa Banjarnya tahi. Iyalah. Di hidung ada apa, Bu? Karak hidung. Di talinga, tahi talinga, amun nang bebanyuan tuh ya curik. Amun dikiau orang, ya ada kisah wae. Orang tuli, tuli bepadah, aku juga sudah ampih tuli. Di mana aja orang berobat, aja. Bepadah ampih tuli. Ya. Di mata ada tahi. Nah, makin ini di bawah tahi benaran itu. Ngapa nang kita sombongkan? Semuanya ada aib dan celah. Termasuk aib celah kita di hadapan Allah, ditutupi Allah. Inilah untungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad nih kalaunya bertaubat, seluruh kesalahannya diampuni oleh Allah. Ini untungnya kita. Makanya jangan kita malas-malas bertaubat akan Allah. Sering-seringlah kita bertaubat. Karena seharian semalaman pastilah kita ini melakukan dosa dan maksiat, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Yalah, Mbah keluar rumah dosa sudah. Yalah, melihat nang kuning, nang hijau, yalah. Nah, bahkan lagi tadi misalkan tadi guru mulai Banjarbaru, banyak banget dilihat tuh, yalah. Terkadang nang kada kawa indah ini di muka bebinian bebaju saraba kekurangan di saraba kekurangan nang tangan kada tangan panjang nang alih itu di bagian belakang bebuat ini di kendaraan, maka kendaraan laki itu nah jar belakangnya, maka di muka seorang bekijim seorang menyupir, terpaksa dilihat ya lah. Nah, nangka itulah nangka kalau kita hindari. Nah, sering-sering kita beristighfar. Astagfirullah ya Allah. Nah, itu. Karena kadang manusia ini nantak salah, tak luput daripada salah dan khilaf. Makanya kita jangan menyambati saudara kita, apakan lagi saudara seagama, kada boleh. Nah, kemudian Rasulullah SAW ada lagi melihat orang yang dipotong lidahnya, habis ditatak, tak sambung pulang, ditatak pulang, tak sambung pulang. Apa itu? Ya Jibril, ini adalah gambaran umatmu yang sering melakukan fitnah, melakukan ghibah, melakukan adu domba. Nah, ini gawian bebinian nih. Lakian insya Allah sama aja. Ya, ada lain sama aja, ngomong binian aja. Tapi kebanyakannya bebinian bila berkumpul menyebut orang. Nah, ini dirubah mulai sekarang. Kita tahu sudah barat benar dosanya kita ini berhubungan dengan makhluk. Dosa kita kepada Allah, kita bisa minta ampun langsung dengan Allah. Ya Allah, ampuni aku kada hendak lagi melakukan dosa ini dan aku bertaubat, ngere taubatan nasuha, diampuni oleh Allah. Tapi bila dosa ini berkaitan dengan makhluk, kau cari dulu makhluk itu, kecuali makhluknya meridhai apa yang telah engkau lakukan dengan dia, barulah ku ampuni kata Allah.
Nah, ini kadang tak kumpul kita di masjid bebacaan sotek yang menyambut orang. Tahu lekam jah, anu kawin pula. Iya kah ya? Makanya mau sana aja bawa rumah dia. Nah, menyembati orang, jangan umpatan. Ulun guru aja kada umpat kada aja, tapi mendengar benar aja sama juga. Maihakan sama juga. Nah, bila caranya mendengar orang menggibah orang, tinggalkan bulik. Nah, pepadah balasan tak behira kah? Macam-macam, ya pian. Jangan sampai didengari. Karena apa? Mengalihi kita mati kena. Nah, itu. Tergolong orang yang memotong-motong lidah. Nah, kemudian ada lagi orang yang melihat Rasulullah, orang yang menanam hari itu. Kemudian hari itu juga dia panen. Dia tanam hari itu juga dia panen. Apa gambaran itu ya Rasulullah? Karena kata Jibril, ya Muhammad, itu adalah gambaran umatmu yang dia sering bersedekah, yang hartanya dia infakkan kepada jalan kebaikan, yang hartanya dia infakkan ke acara Isra wal Mi'raj. Nah, termasuk malam ini nih. Temakani orang banyak hartanya. Apalagi temakani guru, temakani orang-orang saleh yang harta tadi menjadi darah daging mereka. Dibawa mereka beribadah, jadi pahala amal jariah ya. Nah, makanya itu diibaratkan orang itu menanam sekarang, dapat hasilnya sekarang juga. Karena itulah harta kita yang sebenar-benarnya. Kalau nang di dalam bank itu bisa jualan duit pian. Yalah, pian berisi duit 5 miliar misalkan. Amin dok. Nah iya itu semangat juga. 5 miliar berisi duit, kemudian duit tadi di bank, mati pian. Siapa yang mau waris? Siapa? Anak pian, lawan laki pian. Baik juga lakinya nang menggandang lawan pian. Mukada langsung hari itu juga kawin. Ayo pian. Jadi harta kita yang sebenar-benarnya, nah kita infakkan ke jalan Allah, itulah tabungan kita yang sebenar-benarnya. Nah, makanya itu jangan kita malas akan kebaikan. Ada orang di kampung, perpintaan panitia, assalamualaikum, salam perpintaan, power perpintaan harusnya, jangan sarik, jangan sarik. Ini harta diinfakkan hagan surganya Allah. Ya, apaan lagi buat haji kayak orang ya, berapa orang nyumbang ya? 100 ya, buat aku 50 ya. Nah, berkurang pada orang. Ayolah, nah jangan malas kita berinfak sedekah. Belum lagi naik ke atas langit jam berapa nih? Nah jam 11 sudah. Ambihan kah? Wah iya nih. Jam berapa? Sampai jam berapa nih? Sejam lagi lah. Insya Allah tantangnya terus dulu ini. Ya Allah ya Rasulullah. Mudah-mudahan turun keberkahan Allah. Karena bujur jar guru tadi, pada malam 27 Rajab ini malam yang sangat luar biasa. Banyak wali-wali Allah yang mendapatkan kemuliaan dengan berkah memuliakan malam 27 Rajab. Dan banyak wali-wali Allah yang diangkat pangkatnya menjadi wali pada malam 27 Rajab. Nah, makanya biar malam ini kita sebarataan termasuk memuliakan malam 27 Rajab. Nah, luar biasa biar sini. Nah, kemudian Rasulullah SAW sampailah ke Baitul Muqaddis, kemudian sholat bersama 124.000 para ruh Nabi dan Rasul. Nah, kemudian Rasulullah disitulah yang menjadi imam. Disitulah Nabi memiliki gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu daripada segala Nabi dan Rasul. Dan Rasulullah itu disuguhkan 3 minuman, 1 air biasa,
2 air susu, 3 air arak. Rasulullah meminum air susu, diminum dan tinggallah sedikit air susu itu. Nah, kemudian Rasulullah meminum lagi daripada air putih biasa sekedarnya saja. Nah, itu kata Jibril, lambang susu adalah lambang umatmu ya Muhammad. Kalau engkau habiskan semua, maka masuklah umatmu ini semuanya ke dalam surga. Nah, tapi ada yang sedikit, ya itulah yang kata Jibril, yang tersisa singgah dulu ke neraka. Tapi keistimewaannya umat Nabi Muhammad, semua yang beriman kepada Nabi Muhammad semuanya masuk surga Allah. Nah, mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan umat Nabi Muhammad yang dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Nah, kemudian Rasulullah itu dinaikkan, namanya Mi'raj. Mi'raj itu diambil dari kata araja. Araja itu naik. Naik itu bukan seperti tangga bernaik, tidak, tapi seperti lift. Nah, pakai alat lift. Canggih alatnya, alat Allah Ta'ala. Nah, Rasulullah naik ke langit yang pertama. Sebelum langit pertama itu ada namanya malaikat penjaga babul hafazah. Antara langit dan bumi ada malaikat yang bernama Ismail. Nah, inilah yang menjaga langit bumi. Dia tidak turun dan dia tidak naik sebelum Nabi Muhammad wafat. Dia tidak turun dan tidak naik, ngawang-ngawang. Nah, inilah menjaga langit dan bumi. Dan Rasulullah naik lagi ke langit pertama, bertemu dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam ini Abul Bashar, bapak kita semua. Makanya kita itu hakikatnya semua ini bersaudara. Sesama muslim maupun non muslim, semuanya itu saudara. Saudara daripada Nabi Adam. Ingat, jadi semuanya kita ini keturunan manusia. Tidak ada keturunan monyet. Ada ya, manusia asalnya monyet, ya siapa itu? Inya kalau lah buruk ada mau bang. Ketika Nabi Adam melihat ke sebelah kanan, melihat umatnya dalam keadaan baik, maka tersenyumlah. Nabi Adam melihat kelakuan umatnya seperti ini, berkumpul di masjid atau musholla nih. Masjid apa namanya? Baitur Rahman. Insyaallah. Jadi melihat ke sebelah kanan kelakuan umatnya, keadaan baik, senyum Nabi Adam. Melihat ke sebelah kiri Nabi Adam, melihat umatnya berkelakuan jelek, menangis Nabi Adam. Nah, jadi jangan sampai kita menangiskan Nabi Adam. Nah, kalau pesan Abah Guru dulu, Nabi Adam ini Abul Arwah. Maka kita sebagai seorang muslim yang sejati, jangan sampai kita menyakiti jasmani saudara kita. Karena hakikatnya semua kita ini bersaudara. Karena batang tubuh kita ini Abul Bashar, Nabiullah Adam alaihissalam. Bila kita menyakiti seseorang muslim, sama kita menyakiti Nabi Adam. Nah itu. Bila kita menyakiti hati seorang muslim, itu sama kita menyakiti hati Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini adalah Abul Arwah. Nah, jadi hakikatnya kada boleh kita menyakiti jasmani dan rohani saudara kita. Ya Allah, supaya kita selamat dunia wal akhirat. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW naik ke langit kedua, 3, ke-4, 5, ke-6, ke-7. Kasih kayak suntung tunggal butingan sampai ke subuh lah mengisahkan. Gurunya kada hafal juga. Nah, lalu Nabi Adam tadi bertemulah dengan nabi-nabi, yalah, bertemu dengan Nabi Harun, dengan Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ini gelar beliau adalah
bapak kita secara agama. Karena syariat yang dipakai Nabi Ibrahim sampai sekarang kita gunakan. Apa itu? Ada yang tahu? Hah? Bersunat. Nah, Nabi yang bersunat hanya Nabi Ibrahim. Semua Nabi itu kada bersunat, sudah tersunat dulu. Nah, kecuali Nabi Ibrahim. Menurut riwayat Nabi Ibrahim ini umur 70 tahun bersunat. Jangan dibayangkan umur Nabi Ibrahim panjang. Ya kalau nah kadang kayak kita bang 70 nah kayak kita disunat layat pian lah apalagi orang hanyar Islam orangnya Tuhan kan usah lagi disunat, cukup aja sudah. Allah Ta'ala maha kasih dan sayang. Jangan wani menyunat apalagi menyunat tambah mudarat nila. Nah kada jadi sidin pian kayak menhendak masuk Islam syaratnya bersunat dahulu. Majisidin ditatak nang Tuhan beundur sidin kada jadi masuk Islam namun darat. Nah kada usah disunat lagi karena sudah tua. Nah kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada kita dan Nabi Ibrahim menitip salam kepada kita. Luar biasa kita dititipkan salam dari Nabi Ibrahim. Kata Ibrahim, sampaikan kepada umatmu ya Muhammad, hendaklah perbanyak tanaman di dalam surganya Allah. Pengen masuk surga? Pengen? Rajin-rajinlah beramal soleh. Nah, kata Nabi Ibrahim, hendaklah banyaki tanaman di dalam surga. Dengan apa? Ya Nabi Allah, dengan banyak membaca tasbih. Banyak membaca tasbih. Maka satu kali tasbih kata Nabi Ibrahim itu sama kita menanam satu batang pohon di dalam surga. Bisa kebun kita. Jadi kita tanam satu batang pohon di dalam surga dengan mengucap satu kali tasbih. Ayo kita coba baca tasbihnya lagi. Apa kalimat tasbih itu pertamanya? Subhanallah ya. Tapi kita pakai irama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan dengan berkah kita baca tasbih tadi kita memiliki tanaman di dalam surga. Berkat kita memiliki tanaman di dalam surga, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dan disinilah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dengan sholat 50 waktu dan diberi keringanan oleh Nabi Musa untuk kembali kepada Allah, minta keringanan, diberi Allah keringanan sampai mendapatkan 5 waktu sholat. Itu pun Nabi Musa minta kembali lagi. Banyak kalau Nabi Musa minta kembali lagi satu kali ke hadirat Allah, terakhir kita ada sembahyang lagi.
Kalau 5 waktunya banyak lalai. Yalah, sedikit benar. Bayangkan kalau 50 dihabut Nabi Muhammad. Ada mana-mana lagi nih. Satu umat berudu, satu umat sembahyang. Yalah, ya Allah ya Rasulullah. Tapi apa kelebihannya? 5 waktu salat ini yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad, inilah keuntungannya kita menjadi umat Nabi Muhammad. 5 waktu salat tetap dihitung 50 waktu. Nah, pahalanya luar biasa. Nah, umat Nabi Muhammad ini sedikit beramal, banyak dibalasnya. Maka hari ini tadi Jumat terakhir Rajab. Siapa yang ingat ini untung membaca amalan. Ada amalan yang sangat luar biasa. Pada ketika khatib di atas mimbar terakhir Rajab, membaca Jumat terakhir Rajab, membaca Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali. Insyaallah itu duitnya kada bakalan pagat-pagat selama disimpan di dalam dompet. Artinya duitnya terus menerus mengalir, rezekinya mudah, dimudahkan Allah. Jadi itulah kelebihan salat yang luar biasa. Ibadah yang lain Allah terima, Nabi Muhammad terima melewati perantara malaikat Jibril. Tapi ibadah salat ini langsung dibawa oleh malaikat Jibril menemui kehadirat Allah, dan ini peristiwa yang sangat luar biasa. Makanya itu kita jangan sepelekan masalah sholat. Ayo ramaikan masjid kita. Jadi bukannya meriahnya Isra wal Mi'raj itu meriah itu karena banyak orang seperti ini. Kada. Isra wal Mi'raj itu meriahnya ketika sholat subuhnya ramai seperti ini. Sholat fardunya ramai seperti ini. Ayo, mudah-mudahan kita mulai sekarang berjanji kita ingin memakmurkan masjid kita, makmurkan musalla kita, makmurkan tempat ibadah kita, ya. Nah itu yang wajib ke musalla, ke masjid ini para laki-laki. Para laki-laki. Kalau perempuan mubah aja, itu bagi perempuan yang tua-tua. Nah ini ilmu fikihnya seperti itu. Bagi perempuan yang muda-muda makruh. Nah ini guru sesat aja. Kemudian buka fikihnya itu, apalagi perempuan yang cantik, yang belum punya istri, punya suami. Nah itu sholatnya di rumah aja, ya. Makanya mau pacaran dilanggar masjid jangan. Tapi kalau bisa menjaga kehormatannya silahkan. Kalau yang cantik perempuannya, itu bagus pakai cadar. Nah itulah. Jadi kita jaga sholatnya semuanya. Makmurkan masjid kita, makmurkan tempat ibadah kita, ya. Jadi mulai sekarang ya alhamdulillah masyarakatnya sangat banyak, sangat membludak ini, luar biasa. Mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat pada tempat ini. Mudah-mudahan dengan berkah kita pada malam hari ini mengadakan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala mengubahkan hal kita daripada yang tidak baik menjadi baik. Mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul dengan para orang-orang saleh, para guru-guru agama, Allah Ta'ala memberikan sifat kita kepada seperti sifat mereka ini. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa para alim ulama kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita beriman, mati pun dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah indal maut, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama Habibuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya ini aja yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilaf ulun minta halal, minta ridha lawan pian seberataan.
ulun mengaku banyak-banyak ulun berisi dosa. Mudah-mudahan dengan berkah pian orang-orang soleh semua Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa ulun.